Melanjutkan tahapan sebelumnya, setelah produk siap dan disesuaikan dengan pasar sasaran, langkah berikutnya adalah penetapan strategi harga. Dalam strategi harga internasional, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai komponen biaya, seperti biaya logistik, tarif bea cukai, pajak, serta tingkat persaingan di pasar lokal. Penetapan harga yang tepat harus tetap kompetitif, namun tetap mampu menjaga margin keuntungan perusahaan. Tahap selanjutnya adalah menentukan strategi distribusi dan saluran pemasaran. Perusahaan dapat memilih distribusi langsung ke konsumen, bekerja sama dengan distributor lokal, atau memanfaatkan platform digital dan marketplace global. Pemilihan saluran distribusi ini perlu disesuaikan dengan karakteristik pasar, kebiasaan konsumen, serta infrastruktur di negara tujuan. Setelah itu, dilakukan promosi internasional. Strategi promosi saat ini banyak memanfaatkan digital marketing global, seperti Google Ads, marketplace internasional, dan media sosial. Namun, konten promosi harus disesuaikan dengan budaya lokal, bahasa, serta nilai-nilai yang berlaku di pasar sasaran agar pesan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Tahap terakhir adalah kontrol dan evaluasi. Pada tahap ini, perusahaan perlu menganalisis kinerja penjualan, tingkat kepuasan pelanggan, serta efektivitas strategi yang telah diterapkan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian strategi secara berkelanjutan agar perusahaan tetap relevan dan kompetitif di pasar internasional. Dalam memasuki pasar global, perusahaan akan menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikelola dengan strategi yang tepat. Tantangan pertama adalah perbedaan budaya dan bahasa. Setiap negara memiliki nilai, kebiasaan, dan cara berkomunikasi yang berbeda, sehingga perusahaan perlu melakukan riset budaya dan menyesuaikan pesan pemasaran agar dapat diterima dengan baik oleh konsumen lokal. Tantangan berikutnya adalah perbedaan regulasi antar negara. Setiap pasar memiliki aturan yang berbeda terkait standar produk, perizinan, dan ketentuan hukum lainnya. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu memahami regulasi sejak awal dan, jika diperlukan, bekerja sama dengan mitra atau konsultan lokal agar produk dapat masuk secara legal dan aman. Persaingan global yang semakin ketat juga menjadi tantangan penting, sehingga perusahaan perlu memiliki keunggulan kompetitif melalui kualitas produk, diferensiasi, dan strategi merek yang kuat. Tantangan lainnya adalah kompleksitas rantai pasok global. Untuk mengatasinya, diperlukan pengelolaan logistik yang efisien serta kerja sama dengan mitra yang andal agar distribusi produk berjalan lancar. Dengan pengelolaan yang tepat, tantangan pasar global dapat dihadapi secara lebih efektif. Sebagai ringkasan dari pembahasan hari ini, dapat disimpulkan bahwa pemasaran internasional merupakan strategi yang sangat penting untuk memperluas jangkauan bisnis di era globalisasi yang semakin terintegrasi. Perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga perlu memahami dinamika pasar lintas negara. Indonesia sendiri terus menunjukkan pertumbuhan ekspor yang positif, dengan nilai ekspor mencapai sekitar 256,56 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Pasar ekspor utama Indonesia masih didominasi oleh negara-negara besar seperti Cina, Amerika Serikat, dan Jepang yang menjadi mitra strategis dalam perdagangan internasional. Selain itu, penting untuk memahami perbedaan antara pasar internasional dan pasar global. Pasar internasional lebih menekankan pada penyesuaian lokal sesuai karakter masing-masing negara, sedangkan pasar global cenderung mengarah pada standarisasi produk dan strategi secara global. Oleh karena itu, strategi pemasaran internasional yang efektif harus mencakup riset pasar yang matang, penyesuaian produk, penetapan harga yang tepat, pemilihan distribusi yang sesuai, kolaborasi dengan mitra lokal, serta evaluasi strategi secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis di pasar global. Sebagai penutup, berikut adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan materi pemasaran internasional ini.
Referensi ini terdiri dari literatur akademik dan sumber data daring yang relevan dan kredibel. Untuk literatur akademik, materi ini merujuk pada buku Global Marketing karya Keegan dan Green, Marketing Management oleh Kotler dan Keller, serta International Marketing karya Cincotta, Ronkainen, dan Kotabe. Buku-buku ini menjadi rujukan utama dalam memahami konsep, strategi, dan praktik pemasaran internasional secara teoritis. Selain itu, data dan contoh kasus didukung oleh sumber online, seperti data statistik ekspor dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 hingga 2025, serta berbagai artikel yang membahas mitra ekspor utama Indonesia, komoditas unggulan ekspor, dan perbedaan pemasaran internasional dan global. Referensi ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan lanjutan bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman, sekaligus sebagai dasar akademik dalam diskusi dan pengembangan tugas terkait pemasaran internasional.